Hai, hari ini kita akan review gear lagi karena kita udah lama nggak review gear ya kan. Dan gear yang akan kita review di video kali ini adalah Sony A7R Mark II. Jadi sebenarnya udah lumayan lama kita ngambil kamera ini. Sudah sekitar mungkin 5-6 bulan ya saat video ini dibuat. Jadi aku udah sekitar 6 bulan pakai kameranya, mostly untuk foto produk. Dan kali ini aku akan membagikan pengalamanku pakai kamera ini untuk foto dan juga untuk video. Let's go. Jadi untuk spesifikasi singkat kalian silahkan lihat di sini ya, silahkan di pause aja. Dan kalau menurutku fitur-fitur yang dibawa oleh kamera ini itu cukup lengkap. Dan meskipun kamera ini umurnya sudah cukup tua, tapi menurutku kamera ini masih cukup mumpuni untuk kalian pakai sekarang. 42 megapiksel full frame BSI CMOS sensor dengan 5 axis in body image stabilization. Untuk recordingnya sendiri dia bisa sampai 4K 30 fps atau 720p 120 fps. Untuk bodinya dia menggunakan full magnesium alloy, terus juga dia punya viewfinder di 0,7 kali magnification. Untuk jack audionya di sini lengkap, ada port untuk mic dan ada port untuk headphone ya atau headset buat monitoring. Semuanya jack 3,5 mm, jadi ini jack standar. Selain itu dia punya micro HDMI dan juga micro USB multi, dan untuk storage-nya dia bisa support hingga UHS 1. Untuk kualitas foto ini nggak usah diragukan lagi, kualitas fotonya bagus untuk kelas harganya. Fotonya tajam, resolusinya gede, jadi nggak perlu khawatir kok kalian butuh cropping. Buat autofokusnya dia udah lumayan cepat dan akurat. Untuk kondisi low light, kamera ini masih bisa kalian andalkan meskipun gambarnya nggak yang 100% noise free, tapi noise-nya itu masih bisa kita bilang acceptable lah, masih dalam batas normal. Nah, untuk warna ini biasanya adalah aspek yang dijulitin dari kamera Sony yang umurnya sudah lumayan tua ya. Warnanya bang, warnanya nggak enak dilihat gitu kan biasanya. Nah, balik lagi ya, kalau warna itu menurutku sudah masuk ke dalam preferensi pribadi ya. Kalian suka atau nggak suka itu sudah masuknya ke ranah personal masing-masing. Tapi memang nggak bisa dipungkiri kalau kalian sudah terbiasa dengan color science dari Sony yang lebih baru kayak Sony A7 III atau A7 IV. Iya, memang warna di sini tuh nggak se-pleasing warna yang dihasilkan oleh kamera-kamera yang kita sebutkan ini. Tapi surprisingly kalau kalian tahu cara ngeditnya dan kalian sudah olah warnanya, sudah kalian grading, itu menurutku nggak terlalu buruk sih, not that bad gitu. Kalau kalian pakai white balance AWB di kondisi-kondisi tertentu, apalagi kondisi yang lumayan challenging gitu ya, misalkan kalian pakai source lampu yang lumayan kuning kekuningan atau ada color cast lainnya, itu memang dia bisa sedikit struggle di situ, biasanya warnanya jadi shiftingnya lumayan kerasa. Tapi sepanjang pengalamanku pakai kamera ini, itu permasalahan-permasalahan yang seperti ini itu masih dengan mudah kalian perbaiki waktu post processing. Nah, selanjutnya kita akan bahas kekurangan kalau dari segi foto ya. Sebenarnya nggak banyak sih, cuman ada dua hal yang menurutku bisa mengganggu buat kalian ketika kalian menggunakan kamera ini untuk foto. Yang pertama adalah kecepatan read or write speed kamera ini yang menurutku sangat kurang ya, sangat lemot gitu. Jadi kalau misalkan kalian habis ambil foto, itu kalian harus nunggu dulu sebelum kalian bisa melihat fotonya atau merubah settingan-settingan tertentu, misalkan pindah dari electronic shutter ke mechanical shutter atau sebaliknya. Nah, itu kalian harus nunggu dulu. Jadi ketika kalian ngambil foto sekali, harus ada jeda dikit ya, buffering dikit, baru kalian bisa ngubah-ngubah settingan kalian. Jadi kalau kalian ngambil foto, apalagi kalian ngambil fotonya itu ngeburst gitu ya, yang mana kalau di kamera ini sebenarnya ngeburstnya tuh nggak bisa yang ngenceng-ngenceng banget, cuma bisa sampai 5 fps. Setelah kalian ngambil fotonya itu waktu buffering time-nya itu lumayan lama. Nah, ini harus kalian perhatikan. Yang kedua yaitu masalah ukuran file. Perlu diingat ini adalah seri 7R, yang mana 7R itu biasanya resolusinya gede-gede, dan dalam kasus ini resolusinya bisa sampai 42 megapiksel, dan ukuran file yang dihasilkan itu memang kerasa gede banget kalau dibandingkan dengan kamera-kamera lain yang mungkin cuma 26 megapiksel atau lain sebagainya. Ini kerasa gede banget sih, karena satu file JPEG itu bisa sampai 20-30 MB
per satu file, dan kalau raw uncompressed itu bisa 80-100 megapiksel per satu file. Jadi ya siap-siap aja, storage kalian pasti akan membengkak. Kalau buat kualitas videonya gimana bang? Oke, kalau untuk kualitas videonya menurutku sudah lumayan oke ya. Jadi kalau kalian dari tadi penasaran kenapa kameranya nggak ada di sini, karena kameranya sedang kita pakai untuk recording. Jadi video yang kalian lihat saat ini adalah hasil recording dari Sony A7R Mark II. Jadi ya beginilah kualitas videonya kayak gini. Kalian juga sudah bisa pakai fitur lock di kamera ini. Jadi kamera ini dibekali dengan fitur S-Lock 2. Meskipun S-Lock 2 tidak seluas atau sefleksibel S-Lock 3, tapi kalau untuk menambah dynamic range kalian atau membuat warnanya menjadi flat supaya nanti kalian bisa grading sendiri, menurutku ini sudah cukup bagus. Nah, untuk masalah recording limit, sebenarnya secara teori kamera ini bisa record up to 30 menit. Cuman kalau dari pengalamanku ketika aku pakai kamera ini untuk recording sekitar 15-20 menitan, itu bodi kameranya sudah terasa panas banget. Jadi kalau saranku ketika kalian mau pakai kamera ini untuk recording yang lama, ada baiknya kalian pakai something untuk mendinginkan bodi kameranya. Mungkin kalian bisa recording di ruangan yang ber-AC biar suhunya dingin, atau kalian pakai metode cooling yang lain supaya kameranya juga nggak overheating. Meskipun aku nggak pernah mengalami overheating di kamera ini, tapi buat jaga-jaga aja mending dikasih sistem cooling, misalkan ada kipas atau yang lain sebagainya, itu menurutku lebih oke. Untuk autofocus di perekaman video, autofocusnya kalau menurutku sudah lumayan oke. Meskipun nggak se-advance kamera-kamera yang lebih baru, misalkan kayak Sony A7 III gitu ya, nggak secepat itu, cuman nggak lemot-lemot banget juga. Kalau dibandingkan dengan A7 II yang aku juga udah pernah pakai, ini masih sedikit lebih kencang dan sedikit lebih akurat kalau dibandingkan dengan A7 II, meskipun dia nggak sekencang A7 III atau generasi-generasi yang lebih baru. Nah, untuk IBIS-nya sendiri, aku rasa IBIS-nya ini sudah oke. Jadi kalau kalian mau pakai kamera ini untuk handheld, gerakan-gerakan yang simple-simple, misalkan kayak panning atau yang lain sebagainya, menurutku sudah cukup membantu IBIS-nya untuk meredam guncangan saat kalian gerak. Apalagi kalau kalian pakai lensa-lensa yang cenderung wide ya, seperti 35 mm atau lebih wide lagi, itu udah lumayan oke IBIS-nya. Tapi kalau kalian pakai IBIS-nya ini untuk jalan atau untuk moving, nah ini baru akan terasa bergoncang videonya. Nah, satu lagi kekurangan yang harus aku mention tentang kamera ini, yaitu adalah soal baterai life-nya. Nah, untuk baterainya dia masih pakai baterai Sony NP-FW50. Jadi, itu artinya baterainya akan jadi boros banget. Apalagi kalau kalian berencana untuk pakai baterai-baterai third party ya, misalkan kayak Kingma atau Wasabi atau yang lain sebagainya, ya siap-siap aja karena kemungkinan besar akan lebih boros dari baterai orinya. Sebagai gambaran, karena aku juga user baterai third party, kalau aku baru syuting full day gitu, misalkan dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore gitu ya, aku tuh butuh paling enggak 3-5 baterai dalam satu hari. Itu kalau kita pakai buat foto. Kalau buat video kemungkinan lebih boros lagi. Jadi kesimpulan buat A7R Mark II, kalau menurutku kamera ini adalah kamera yang posisinya tuh bener-bener di tengah-tengah antara A7 II dan A7 III. Ini di tengah-tengah gitu. Tapi personally kalau kalian baru cari kamera yang lebih banyak pakai untuk fotografi, aku rasa Sony A7R II ini bisa jadi opsi yang lebih suitable buat kalian kalau dibandingkan dengan A7 III. Kenapa? Karena dua alasan utama. Yang pertama adalah megapikselnya yang lebih gede, 42 megapiksel. Jadi kalau kalian misalkan butuh cropping sedikit, di kamera ini nggak masalah, gambarnya akan tetap tajam. Dan yang kedua adalah masalah harga, karena A7R II ini sedikit lebih murah kalau dibandingkan dengan A7 III. Nah, saat video ini dibuat, ketika aku cek ke marketplace atau ke toko online ya, itu kamera A7R Mark II dengan kondisi bekas dan body only itu dijual dengan rentang harga 12-14 juta rupiah. Dan untuk Sony A7 III itu masih di harga 17-18 jutaan untuk kondisi bekas body only. Jadi
ada selisih harga dikit, kalian bisa pakai untuk beli keperluan lain, misalkan lensa atau yang lainnya. Nah, kalau untuk videografi, aku rasa ini akan menjadi pilihan yang lumayan sulit karena range harganya itu nggak terlalu jauh dari A7 III ya, dan kalau di A7 III itu lebih banyak fitur yang mendukung kalian untuk mengambil video, misalkan sudah ada S-Log 3, terus juga kalian dapat performa autofocus yang lebih bagus, dan yang terpenting baterainya juga beda, dia sudah pakai FZ ya, jadi baterai life-nya lebih panjang di Sony A7 III. Kalau kalian ada dananya, aku akan menyarankan kalian udah langsung ke A7 III aja. Tapi kalau kalian punya dana cuma misalkan mepet nih, cuma 15 jutaan gitu, ya daripada ngambil A7 II masih lebih mending ini sih. Jadi sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Silahkan cek video kita yang lainnya, kita sudah siapkan di playlist. Jangan lupa like dan subscribe, dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.